Sidang lanjutan gugatan yang dilayangkan Rasman terhadap Dr. Richard Lee di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemarin akhirnya kembali digelar. Alih-alih menemukan titik terang, sidang yang beragendakan pendapat dari para saksi ahli yang dihadirkan penggugat itu pun nyata-nyatanya dari awal hingga akhir sidang selalu menuai keributan. Tidak hanya di ruang sidang, Rasman yang diketahui sempat membuat kehebohan karena aksinya membuat keributan di luar ruangan persidangan saat pertemuannya dengan Dr. Richard Lee dalam agenda mediasi beberapa pekan sebelumnya, lagi-lagi kini kedapatan terlibat aksi saling dorong hingga membuat kegaduhan di lorong koridor pengadilan. Lantas, seperti apakah penjelasan dari kedua belah pihak tentang hasil dari agenda sidang lanjutan itu sendiri hingga membuat ketegangan berkelanjutan sampai keluar ruang persidangan? Bisa masuk objek perkara itu. Ahli tidak bisa berpendapat. Punya hak untuk melakukan suatu perjanjian tersebut. Maka dia berhak melakukan perjanjian. Pak, yang berhak melakukan perjanjian itu hanya orang yang cakap saja. Nah, tidak cakap titik. Boleh tidak cakap? Nah, ya kalau tidak cakap tidak bisa. Nah, itu dia sekarang ya. Itu dia sekarang kita selesaikan. Profesional lah positif. Orang mau ketawa. Nggak bisa gerak ya. Apa nih yang mau ditanyakan? Sebenarnya kami ini malu, ya. Malu itu bukan dalam rangka apa. Advokat ini ya teman-teman, ya harus jadi contoh teladan, ya. Yang ditunjukkan ke masyarakat itu haruslah yang baik-baik, ya. Karena kami ini advokat ini dianggap mengerti hukum. Tapi tadi sama-sama kita lihat ya teman-teman ya, walaupun itu bukan kami yang lakukan, ya, bukan dari kubu tergugat ya Pak Agung ya, bukan dari kubu tergugat Pak Umar, tapi dari sebelah sana, aduh itu ada contoh yang kurang baik disaksikan oleh masyarakat. Ya lagi-lagi ya dari kubunya Pak Rasman, kenapa sih selalu hobi sekali gitu di pengadilan itu bikin gaduh, berisik, teriak-teriak itu kan nggak pantas dilihat oleh masyarakat. Ya apalagi tadi forumnya kan forum apa namanya pengadilan. Ya di pengadilan yang terhormat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini sudah berulang kali loh gitu loh ya. Dulu pertama saat kami menunggu mediasi dia datang ke kami teriak-teriak apa maksudnya ya. Terus tadi di pengadilan sendiri sampai mengancam akan melaporkan hakim, gitu kan tadi teman-teman lihat sendiri, langsung laporkan itu hakim, ya. Lalu tadi juga menunjuk kepada pihak kami ya, kepada pihak kuasa hukum tergugat, akan saya kuliti gitu. Maksudnya itu dikuliti itu apa, gitu kan? Pak Rasman udah berubah jadi apa namanya perajin kulit, gitu kan? Atau misalnya buka kedai minuman ular, itu harus dikuliti dulu ular, gitu kan? Atau mau kuliti apa maksudnya, gitu loh? Kok ngelihatnya ke kami gitu loh. Padahal kan cukup saja silakan dia bertanya kepada saksi, kepada ahli yang dia bawa. Dengan Bu Ida dari satu pesawat. Saya ini insya Allah alhamdulillah 1 minggu itu saya di Jakarta itu 1 malam. Besoknya terbang lagi. Jadi saya itu sidang di mana-mana. Kepala daerah, pengusaha. Jadi bukan apa-apa ya. Mereka bukan malah mempertahankan argumentasi hukum mereka untuk membela secara administratif atau perdata kliennya, tapi merembet kemana-mana. Ijazah saya, benar kan ditanya kemarin, yang laminating lah, itu ada di sini saya lihat. Jadi mereka nih gayanya macam-macam, ada yang gaya bencong, ada yang gaya sok hebat. Nah ini Bung Leo kita ini punya ormas, jangan bolak-balik dipancing nanti ribut, ya. Jadi yang kedua, cara bertanyanya menyudutkan dan nampak bahwa mereka itu kewalahan. Catatan saya dalam persidangan kali ini ya tadi memang ada sedikit keributan, tapi sebenarnya menurut kami sebagai kuasa hukum itu merupakan suatu ketidakprofesionalan dari
kuasa hukum tergugat, di mana logika sesat ya sebenarnya untuk persidangan kode etik, pengadilan pajak dan pihak yang ditarik dalam gugatan itu adalah wewenang daripada penggugat, sehingga apabila menyasar masalah pajak, masalah kode etik itu ada tempatnya, bukan pada persidangan perdata. Namun dalam hal ini penggugat tidak menarik pihak tersebut, apakah itu klinik, apakah itu firma, itu tidak dipermasalahkan sama penggugat, namun itu ditanyakan berulang kali oleh kuasa hukum tergugat, dan sudah dijelaskan dalam pasal 1320 tadi itu merupakan cakap yang dimaksud sebagai subjek orang yang melakukannya. Jadi kesesatan berpikir, kesesatan logika hukum daripada kuasa hukum tergugat tadi sangat kami sayangkan, sehingga itulah yang membuat agak ada sedikit perdebatan yang menurut kami tidak perlu. Saya tambahkan sedikit, saya minta kepada seluruh pengacara pihak, mohonlah kita belajar profesional. Jangan menantang dengan mata tajam seolah memancing-mancing emosi. Boleh kita berperkara, di luar perkara kita bersahabat loh. Karena profesi ini bukan harus di sini saja, bukan harus ini aja perkara. Suatu saat kita bisa duduk sama dalam satu perkara yang sama. Usaha keras tidak pernah henti yang kini coba ditunjukkan oleh Rasman dalam perseteruannya dengan sejumlah pihak, nampaknya kian hari kian menunjukkan kemajuan menurut sudut pandang dirinya. Rasman yang coba membela mati-matian harkat martabatnya yang ia tuding telah dicemarkan oleh beberapa orang seperti Dennis, Richard Lee, Samsul Kaniago, bahkan sampai Hotman Paris, nyata-nyatanya membuat Rasman harus berjibaku membuat perlawanan dari segi hukum. Dan terkait itu pula lah, di momen yang bersamaan dengan sidang tuntutannya terhadap Richard Lee kemarin, Rasman turut memaparkan perkembangan dari laporan-laporan polisi yang telah ia layangkan terhadap para seteru-seterunya itu. Lantas, seperti apakah penjelasan lengkap tentang perkembangan laporan-laporan tersebut? Dan bagaimana pula respon dari Hotman Paris akan upaya hukum yang dilakukan seterunya itu? Dennis sudah dipanggil mediasi, tidak datang Rabu yang lalu. Saya datang ke sana jam 3 sampai jam 5 saya tungguin, tidak datang. Artinya Dennis pengecut. Artinya Dennis pengecut. Tapi bukan itu, kau udah takut dan data kau semakin banyak untuk menjerat kau secara hukum. 2, Farhad Abbas sudah dilengkapi keterangan saya, saksi sudah minggu ini dipanggil untuk mintai keterangan. Richard sudah dipanggil, Dennis sudah dipanggil, Samsul sudah dipanggil, Farhad minggu ini, dan mereka belum datang kecuali Dennis. Ya oke, tentang Rasman yang saya dengar yang di Medan dugaan ijazah palsu sudah naik ke penyidikan di Medan. Laporan dari Samsul ya yang di Medan sudah naik ke penyidikan ya. Yang laporan saya kita harapkan segera. Pokoknya Rasman nggak boleh lepas dari hukum, gua akan kejar kemanapun. Rasman mengatakan bahwa seolah-olah saya takut sama dia. Justru waktu pertemuan di Mabes itu kan keharusan, kalau undang-undang ITE kan harus ada formalitas berdamai. Yang duluan ngegos itu gua, karena apa? Waktu saya masuk dia sudah ada puluhan laki-laki di sampingnya. Iya kan? Saya hanya dengan, memang saya ada 2 bodyguard, itu wajar, memang saya kemana-mana ada bodyguard. Begitu saya masuk, saya yang duluan. Ngapain gua damai sama si botak ini? Jadi yang ngegas duluan gua. Jadi nggak mungkin gua takut sama botak, gua nggak takut sama lo. Jadi nggak mungkin gua takut sama botak, gua nggak takut sama lo. Hotman, kau itu bilang di awal Kim itu bukan siapa-siapa. Begitu kita belakangan sorot hajar dia, ngaku ada hubungan khusus. Terakhir depan mediasi Kombes dia bilang pacaran. Itu apa namanya? Jadi nggak usahlah kau bersandiwara. Gak usah bersandiwara. Terus itu yang dia waktu saya syuting itu cium satu orang itu kan, cewek itu, walaupun itu dalam bentuk apa namanya. Jadi gini, kau gak usah bungkus. Tapi bagi saya Hotman sudah tiara. Tunggu proses hukum dari saya.